Bisa. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Gatot Nurmantio yang sudah bersedia menerima kami di sini. Kenalkan, saya Karina Yudo, perwakilan diaspora dari Uni Emirat Arab. Sebelumnya saya pernah menjadi diaspora di Singapura selama 12 tahun, tapi sekarang dalam beberapa tahun belakangan ini sudah tinggal di Uni Emirat Arab. Saya di sini mau mewakili dari saudara-saudara saya yang tergabung dalam Forum Tanah Air. Forum Tanah Air itu terdiri dari diaspora yang tersebar di 5 benua dan 22 negara. Banyak sekali. Jadi apa itu Forum Tanah Air? Forum Tanah Air adalah forum yang berisi mengenai ide dan gagasan. Jadi kami berkumpul di situ untuk sharing ide dan gagasan. Kami ingin kasih lihat bahwa jarak geografis tidak mengurangi rasa tanggung jawab kami sebagai anak bangsa yang memiliki rasa moral untuk peduli terhadap saudara-saudara di tanah air. Maksud kedatangan kami ini mau mewakili amanah dari kawan-kawan kami yang berada di Forum Tanah Air yang tersebar di diaspora ini. Kami mengamati adanya konsistensi dari Bapak Gatot sebagai mantan Panglima TNI, juga konsistensi dari Pak Doni dan Pak Syafri. Kebetulan pandangannya sama seperti kami para diaspora. Seperti diketahui di era zaman digital sekarang, yang namanya informasi sudah tidak lagi dikuasai oleh birokrasi. Tapi kami bisa menerima gejala dan ketegangan antara negara dan warga bisa disaksikan langsung oleh masyarakat yang terjun langsung di lapangan. Jadi yang namanya transparansi di saat ini itu tidak bisa ada. Pengamatan kami sebagai diaspora, kehidupan di tanah air itu membuat hati kami sedih. Mereka hidup tanpa kepastian, dimana bisa kita lihat contohnya di Cina, negara Cina. Walaupun mereka dibungkam, tidak bisa demo, tapi kehidupan mereka dijamin oleh negara. Atau kebalikannya, di Amerika mereka boleh bebas berbicara, tapi tidak dijamin oleh pemerintah. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Kami berbicara dibungkam, kami unjuk rasa juga. Kalau tidak lapor dulu kita bisa ditangkap. Bahkan kalau kita berkumpul pun bisa dikriminalisasi. Tapi kami, kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia tidak dijamin. Jadi kami menyampaikan bahwa rakyat kecil di Indonesia kehidupannya itu tidak terjamin, Pak. Baik kesejahteraannya, kesehatannya, lapangan kerja, bahkan kepastian hukum pun tidak ada jaminan. Khususnya pada peraturan perundangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berlaku hari ini, GIRI sudah tidak lagi bisa menjadi alat bukti kewenangan. Bagaimana dengan nasib rakyat yang bisa tidak berusur? Mereka akan tinggal di mana? Kami melihat miris siapa negara ini masih seperti dijajah. Tapi bukan dijajah oleh luar negeri, kami dijajah oleh bangsa sendiri sampai saat ini. Kami tahu Pak Prabowo adalah presiden kami, tapi kenyataannya yang kami lihat yang berkuasa adalah polisi. Mereka nyata-nyata melecehkan institusi MK dan melecehkan presiden. Tapi semua diam karena takut. Jadi kita bisa lihat siapa yang berkuasa. Dengan dasar rasa cinta kami terhadap negeri ini, kami kawan-kawan dari diaspora yang tergabung dalam Forum Tanah Air memutuskan ingin membuat pernyataan. Kami melakukan mediasi melalui Zoom meeting. Jadi saya mohon supaya Pak Gatot Nurmantio memperkenankan saya membacakan titipan dari kawan-kawan di papan dataan. Terima kasih. Saya berkenan
pikir karena dari bimbingan Arab kan dikasih haji gratis seperti kita ini hasil dapatkan permajaan yang saya pikir itu luar biasa. Silakan. Saya akan mendengarkan yang sesama. Pernyataan bersama Diaspora FPA. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami yang terdiri dari diaspora di 22 negara beserta tokoh dan aktivis di Indonesia yang peduli pada masa depan negara hukum menyatakan sikap bersama sebagai berikut. 1. Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera mengganti Kapolri atas dasar kegagalan institusional dan struktural Polri dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Kegagalan tersebut tercermin dalam penerbitan peraturan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik pembangkangan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan serta insubordinasi kelembagaan yang melemahkan supremasi sipil. Penolakan terbuka Kapolri terhadap rancangan reformasi kepolisian yang disampaikan dengan retorika ancaman dan ajakan perlawanan internal sampai titik darah penghabisan, mencederai tata kelola demokratis, mengaburkan batas subordinasi kepolisian kepada otoritas sipil, dan merusak disiplin serta akuntabilitas publik. Pemerintah tersebut dapat ditafsirkan sebagai tabiat superioritas kompleks sekaligus bentuk ancaman atau intimidasi terhadap siapapun, orang maupun lembaga yang menentang kedudukan Polri, sebagaimana yang Kapolri inginkan. Presiden selaku kepala pemerintah berkewajiban menegakkan garis komando sipil, memastikan koreksi konstitusional dijalankan, dan mengambil langkah tegas untuk memulihkan negara hukum melalui penggantian Kapolri. 2. Menuntut Presiden Republik Indonesia melakukan koreksi total tata kelola pemerintahan, termasuk perombakan kabinet dan pejabat publik yang gagal bekerja, serta menyingkirkan pihak-pihak yang menghambat sampainya informasi jujur dari rakyat kepada Presiden. 3. Menuntut Presiden menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka dan tegas. Memastikan komite percepatan reformasi Polri tidak dijadikan justifikasi pelebaran peran Polri di jabatan sipil, serta mengambil sikap politik jelas atas pembangkangan hukum. 4. Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera memastikan bahwa penerapan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang KUHAP tidak menggeser fungsi hukum pidana dari perlindungan hak warga negara menjadi pelindung martabat kekuasaan dan instrumen stabilitas politik semu. Klaster pasal Undang-Undang KUHP mengenai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dan lembaga negara, penyerangan kehormatan, serta ketentuan ketertiban hukum dan berita bohong, bersama dengan ketentuan Undang-Undang KUHP yang memperluas diskresi aparat, membatasi pra-peradilan, dan menunda akses bantuan hukum berpotensi menimbulkan chilling effect, mengaburkan batas antara kritik demokratis dan tindak pidana, serta melemahkan prinsip lex serta, proporsionalitas, dan due process of law yang dijamin konstitusi. 5. Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk menjamin bahwa pelaksanaan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang KUHAP diarahkan pada penguatan keadilan substantif dan mekanisme koreksi demokratis, bukan sekedar ketertiban prosedural. Presiden berkewajiban memastikan adanya kontrol
yudisial dan efektif sejak dini. Disiplin, penggunaan dikresi aparat, perlindungan penuh atas hak pembelaan dan partisipasi publik, serta keterbukaan terhadap pengawasan. Tanpa koreksi tersebut, hukum menghasilkan stabilitas rapuh, merusak kepercayaan publik, dan menjatuhkan Indonesia dari cita-cita negara hukum, demokratis, dan akuntabel. Keenam, mendesak Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang untuk mendorong pembentukan undang-undang contempt of court guna memberikan sanksi pidana bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan, termasuk putusan MK. 7. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjalankan fungsi kontrol langsung terhadap kekuasaan, mengingat DPR telah kehilangan kepercayaan publik, serta memastikan konstitusi dijalankan secara konsisten, supremasi sipil dijaga, dan institusi penegak hukum tunduk pada hukum. Pernyataan ini bukan serangan politik. Ini adalah peringatan kebangsaan dan peringatan internal bagi kekuasaan. Negara ini tidak kekurangan kekuatan, anggaran, atau instrumen hukum. Yang kurang adalah keberanian untuk bertindak tegas, jujur, dan berpihak kepada rakyat. Kritik adalah tanda kepedulian. Diam adalah tanda putus harapan. Kami bersuara agar republik ini tidak kembali membayar harga mahal akibat pembiaran, kompromi elit, distorsi informasi, dan kemunduran supremasi sipil. Pernyataan ini ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat, Forum Tanah Air, dan perwakilan diaspora dari 5 benua dan 21 negara. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gatot Nurmantio, Refli Harun Channel, dan Hersu Beno Point Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bisa minta bukti bahwa pernyataan ini benar-benar dari secara beberapa negara gitu ya. Iya. Mungkin ada yang tantangan itu, mungkin bisa dibacakan ke siapa gitu. Iya, alhamdulillah. Ini ada, bisa saya perlihatkan ke kamera. Ini saya kasih lihat ya. Ini ditandatangani oleh dari 21 negara. Ya. Ya. Baik, saya sebutkan nama dan asalnya ya. Ida Irmayani, United States of America. Yaro Muabiah, Belgium. Embang Nurul Huda, Kanada. Ini mohon maaf sebelumnya harusnya saya sebutkan Bapak Tata Kesantra juga, itu Ketua Umum dari Forum Tanah Air juga yang berkedudukan di United States of America. Lalu Vera Kadir dari Chili, Henry Luki, United Kingdom, Haidar Sungkar, Netherlands, Maudi Alfi, Germany, Mutia Fischer, Switzerland, Rahma Kati Lahur dari France, Harta Irmawati, Turki, Rosdiana Romli, Sweden, Abdul Wahid Maksum, Kingdom of Saudi Arabia, Nasrun dari Malaysia, Edi Santoso dari Qatar, Lamik Asih dari Singapura, Ejah Suryatna dari Hong Kong, Taryono Brunei Darussalam, Jimmy Wijaya South Korea, Sutsui Ayu Japan, Fatma Lenggogeni Australia East Coast, Ratih Ratna Purnani Australia West Coast. Mohon maaf ada yang tertinggal. Ini ada juga Andre Surya Marsetio, itu dari Australia. Dia adalah Ketua Hubungan Diaspora. Ya.
kasih. Oh, mohon maaf, saya juga ada tanda tangan, saya lupa saya disebutkan, Karina Yudo dari UAE. Baik Pak Gatot Nurmantio, terima kasih kami ucapkan kembali atas diterimanya kami menghantarkan kawan-kawan yang dari diaspora. Kami mengucapkan bahwa berharap sekali bahwa apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan diaspora ini dapat diterima dan disuarakan kekecewaan, kekhawatiran, kegalauan dari kawan-kawan di diaspora, karena kawan-kawan di diaspora juga memikirkan tentang bangsanya. Mereka hidup di luar negeri alhamdulillah cukup nyaman, tetapi mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan bangsanya. Kami berharap Pak Gatot yang selama ini konsisten dalam menyuarakan, memperjuangkan, kami berharap ada masukan untuk bangsa-bangsa, untuk kami, agar ada perubahan di kemudian hari, begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai aktivis, ya dikatakan aktivis senior semasa almarhum Rizal Ramli ini, terharu betapa ya diaspora ini bagaimana ya memperhatikan bangsa dan negaranya. Apalagi tadi yang dibacakan ya sangat mengesankan. Ini harusnya Prabowo benar-benar sadar untuk melaksanakan, ya harus tegas dan jujur tadi ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya bahwa diaspora benar-benar memperhatikan bangsa dan bangsa Indonesia sendiri yang mungkin jadi hancur nanti kalau tidak dirubah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safil. Ibu, apa yang dikatakan Pak Dodi, Pak Safil itu adalah pernyataan dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi saya pun merasa kayak ditegur gitu. Ternyata dari pengantar pernyataan, maka saya minta tadi benar-benar enggak dari ini kan, ternyata dari perwakilan dari masing-masing negara ada semuanya. Mengapa diaspora yang hidup sudah di luar negeri dan apapun kondisi tanah air, mau hancur, mau ekonomi hancur, dia tidak berpengaruh di sana, ya kan? Tapi begitu tajam pengamatannya, begitu saya bilang elegan gitu loh. Berarti masih menyisakan banyak ruang pikiran, pengamatan terhadap kondisi yang terjadi di negeri ini. Ini satu hal yang luar biasa. Atau kesimpulannya, kami bertiga ini merasa kok penambah semangat. Bukan sebenarnya, jadi kelihatannya kami sudah Indonesia kan, Iya. ternyata diaspora lebih Indonesia dari kita semuanya. Itu yang membuat kita malu. Terharu. Ya, hari ini saya hanya bisa menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sangat luar biasa kepada saudara-saudaraku yang berdomisili di luar negeri. Jujur saya sampaikan, lebih desa dari saya. Sampai itu saja ya. Terima kasih. Sampaikan salam hormat kami semuanya kepada rekan-rekan semuanya dan Pak Tata. Terima kasih. Terima kasih.